Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Noviana, NIM 331928, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Makul Bimbingan dan Konseling. Dosen Ibu Nadifatus Zulfa, MPD. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS, Makul Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan bercerita tentang permasalahan overthinking dan cara penyelesaiannya. Pernah nggak sih kalian merasa overthinking? Pasti pernah dong. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang orang lain dan dalam menghadapi sesuatu. Sebut saja si A. Si A itu orangnya selalu overthinking terhadap sesuatu. Setiap akan ujian selalu berpikiran negatif. Suatu ketika si A akan menghadapi ujian. Dia selalu mempunyai pikiran yang overthinking. Gimana ya nanti ujiannya? Susah nggak ya? Duh, gimana nanti kalau aku nggak bisa? Pasti susah nih ujiannya. Ini kan pengajarnya killer. Dan pikiran negatif lain yang dapat memengaruhinya dalam mengerjakan ujian. Saat memasuki ujian dan melihat soalnya, pikiran si A sudah tidak beraturan, campur aduk yang berakibatkan si A menjadi tidak fokus untuk mengerjakan ujiannya dengan baik. Akhirnya si A menjawab soal dengan mengarang jawaban. Menjawabnya dengan asal, yang penting dijawab, daripada tidak, salah atau enggak itu belakangan. Pikir si A, dan nilai hasil ujian pertama itu muncul. Nilai si A adalah nilai terendah dari teman-temannya. Si A juga mempunyai masalah lain terhadap temannya. Temannya itu tidak suka padanya, anggapan si A, karena setiap si A bergabung dalam satu forum atau obrolan pasti satu temannya itu menjauhi si A dan memilih duduk dengan jarak jauh atau meninggalkan tempat itu. Si A jadi berpikir negatif kepada temannya itu. Ih, dia kenapa sih kok ngejauhin aku? Emang aku salah apa? Padahal aku kan gak pernah berbuat macam-macam sama dia dan selalu bersikap baik. Berkali-kali si A tidak dianggap oleh satu temannya itu. Dalam satu obrolan si A selalu dicuekin dan diabaikan setiap si A memasuki bahan obrolan dengan teman-temannya. Pikiran si A jadi negatif. Dia gak suka sama aku, selalu menjauh kalau aku di sini. Akhirnya si A jadi membenci temannya yang juga tidak suka dengan dia. Si A melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan temannya terhadap dia. Terjadilah membenci dalam diam antara si A dengan temannya itu. Cara penyelesaiannya yaitu, dalam permasalahan tersebut saya akan menggunakan pendekatan REBT. REBT itu singkatan dari Rational Emotive Behavioral Therapy. Pendekatan REBT adalah suatu pendekatan mengalihkan pikiran yang tidak rasional menjadi pikiran yang rasional. Seperti permasalahan yang saya ceritakan tadi, dan di sini saya akan menggunakan metode self-talk. Sesuai namanya, self-talk berarti berbicara dengan diri sendiri. Entah itu pembicaraan yang negatif atau positif yang terjadi pada diri kita. Contoh dari permasalahan keduanya itu mempunyai pikiran negatif yang berlebih dengan segala sesuatu sampai pada diri sendiri dan temannya. Pikiran-pikiran negatif itu harus diubah ke dalam pikiran yang positif, karena tidak baik jika kita terus-menerus memikirkan hal yang belum terjadi secara berlebihan, seperti si A. Si A saat aku memasuki masa ujian dan saat mengerjakan ujian selalu merasa si A itu tidak bisa, karena pikiran negatif yang ia miliki. Walaupun si A sudah belajar dengan baik semalam dan memahami materi serta mengingat materi yang perlu, jika si A selalu overthinking terhadap ujiannya, itu akan mengaruhi konsentrasi dari si A. Alhasil, si A mendapat nilai terendah dari teman-temannya karena pikirannya sendiri yang seharusnya si A itu fokus dan percaya bahwa dia bisa mengerjakannya dengan baik, justru mendapatkan sesuai apa yang si A pikir itu buruk. Jika si A bisa mengubah pikirannya yang negatif menjadi pikiran yang positif, seperti si A percaya dan yakin nanti soal ujian itu mudah. Soal yang keluar itu seperti apa yang dia pikirkan. Si A bisa mengerjakan ujiannya dengan baik dan mendapatkan hasil terbaik di kelasnya. Pasti itu akan memberikan motivasi semangat bagi si A, menjadikan dia lebih fokus dalam mengerjakan ujiannya. Pikiran positif dari diri si A akan terjadi jika dia yakin dan percaya. Si A pasti bisa. Begitu pula dengan permasalahan si A dengan temannya.
yang menurut si A temannya itu tidak suka dengan dia. Bisa menjadi seperti apa yang dia takutkan. Dengan catatan, si A meyakinkan pada diri sendiri dengan mengatakan teman saya tidak apa-apa. Saya benar dan saya tidak salah. Teman saya tidak marah. Secara berulang-ulang sampai si A merasa tenang dan kekhawatiran tentang pikiran buruknya itu hilang. Dengan metode tersebut, maka akan menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri dan bahkan akan menghilangkan kebiasaan negatifnya, baik pikiran negatif dengan dirinya maupun dengan orang lain. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.